Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Film, channel cerita film yang membahas film-film dari Asia. Oke, bagaimana kabar semua sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas cerita film yang berasal dari Asia Timur, tepatnya berasal dari negara Cina, di mana film ini menceritakan kisah seorang anak yatim piatu yang memiliki tanduk di kepalanya yang sedang berusaha mencari sosok seorang guru yang mampu mengajarkan keahlian bela dirinya dan mengobati kelainan di dirinya. Akankah dia dapat menemukannya? Oke, kita tidak usah berlangsung lama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot. Film dimulai di sebuah provinsi Kuanting, Kabupaten Hebei. Ada seorang anak yang lahir dengan sebuah tanduk daging di kepalanya, dan ibunya memberi nama Yang Luchan, yang berarti si aneh. Ayah Yang Luchan adalah seorang pengusaha sukses dan kaya, akan tetapi dia sangat pelit kepada istri dan anaknya, di mana saat itu Yang Luchan harus makan kembang di taman untuk mengisi perutnya. Akibatnya tidak tega, ibunya diam-diam mencuri uang milik suaminya untuk membeli makanan buat Yang Luchan. Suatu hari Yang Luchan sedang menonton pertunjukan atraksi jalanan yang memperagakan adegan kungfu. Kemudian ada beberapa bocil mengganggunya dan tanpa sengaja menyentuh tanduk daging di kepala Luchan, yang seketika itu langsung pingsan. Kemudian Luchan tiba-tiba terbangun dengan mata yang berwarna putih. Dia mengamuk dan mengajar bocil-bocil tersebut dengan jurus kungfu yang baru dilihatnya. Sedangkan guru kungfu jalanan itu sendiri yang ingin melerainya tidak bisa menghentikan Luchan dan terdorong oleh pukulannya yang sangat dahsyat. Namun tidak lama kemudian keluar darah dari hidung Luchan dan dia pun kembali pingsan. Kemudian guru kungfu jalanan yang bernama Zhao Qinping mengikuti Luchan kembali ke rumah. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang wanita dibuang ke jalan dengan kepala yang terluka. Ternyata dia adalah ibunya Luchan yang baru saja mengalami KDRT oleh suaminya. Kemudian Guru Zhao membawa ibu Luchan bersamanya. Dikala ibu Luchan sekarat, Guru Zhao meminta izin untuk menjadikan Yang Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk di kepala Luchan biasa disebut bunga mekar 3 mahkota yang sangat diinginkan oleh para ahli bela diri, di mana Guru Zhao menjelaskan bahwa potensi kungfu Yang Luchan tidak akan terbatas. Setelah menyetujui permintaan Guru Zhao, ibu Luchan akhirnya meninggal dunia. 18 tahun kemudian, Yang Luchan bergabung dengan pasukan kultus dewa yang dipimpin oleh Guru Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun dihadang oleh pasukan kerajaan. Di dalam pasukan kultus dewa, Yang Luchan menjadi prajurit terdepan yang harus menghadapi banyak lawan. Namun hal ini tidak membuat Luchan takut dan terlihat malah menikmatinya ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dia juga menjadi senjata rahasia pasukan kultus dewa dengan mengandalkan bunga mekar 3 mahkotanya. Ketika situasi tidak menguntungkan, maka bunga mekar 3 mahkota di kepalanya Luchan diaktifkan. Dan seketika itu juga Luchan mengamuk dan menghajar lawan-lawannya dengan beringas. Setelah mengalahkan semuanya, dia pun pingsan dan dibawa kembali ke barak, di mana di situ ada Pak Tua Dong. Dia orang yang sangat prihatin melihat kondisi Luchan karena terlalu sering mengamuk. Bunga mekar 3 mahkotanya kini menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Dia juga menyuruh Luchan untuk berhenti berlatih karena kungfu yang diajarkan Guru Zhao tak wajar, karena terlalu kasar dan menguras tenaga dan menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil dan memperparah bunga mekar 3 mahkotanya. Dia menyarankan agar berlatih kungfu aliran Chen untuk menstabilkan aliran darahnya agar racun di tanduk kepalanya segera hilang. Kemudian Guru Zhao yang mendengarnya tidak setuju. Kemudian seketika itu juga Guru Zhao menyerang Pak Tua Dong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik. Di mana Pak Tua Dong ini pernah tinggal di kampung keluarga Chen, di mana dia bekerja sebagai koki dan berhasil mencuri 3 jurus kungfu aliran Chen tersebut.
Akan tetapi perbuatannya itu diketahui para sesepuh di sana, yang membuat dia harus kehilangan salah satu jari tangannya sebagai hukuman dan mengusirnya. Meskipun ada 3 jurus kungfu aliran Chen yang dipelajari oleh Guru Dong, mampu mengalahkan Guru Zhao dengan mudah dan membuat Lu Chan terkesan dengan aliran kungfu Chen. Lalu malamnya Lu Chan merenungkan saran dari Guru Dong. Tiba-tiba pasukan kerajaan menyerang dan membakar barak pasukan kultus dewa, di mana banyak orang mati dalam serangan tersebut, termasuk Guru Zhao dan Pak Tua Dong. Di mana sebelum kematiannya, Pak Tua Dong meminta Lu Chan untuk segera pergi ke desa Chen dan memohon kepada Guru Chen Changxin agar diajari kungfu aliran Chen. Kemudian Lu Chan akhirnya pergi meninggalkan barak yang hancur tersebut dan melakukan perjalanan ke desa Chen. Saat tiba di sana, para penduduk mengabaikan Lu Chan yang ingin belajar kungfu aliran Chen, karena kungfu ini haram hukumnya dipelajari oleh orang luar. Tiba-tiba sebuah mobil uap lepas kendali dan menabraknya. Wanita ini adalah Chen Yuniang, anak Pak Lurah yang sekaligus adalah guru besar Chen. Dan ini adalah Fang Jixing, seorang pemuda yang baru kembali setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Kemudian Yuniang keluar untuk melihat kondisinya Lu Chan. Karena sangat kelaparan bukan memperhatikannya, malah Lu Chan mengabaikannya dan sibuk makan bakpao yang jatuh di dekatnya. Saat mengetahuinya bahwa Yuniang berhubungan dengan aliran keluarga Chen, ia pun mengejarnya, namun sudah terlambat. Kemudian adegan berpindah di malam hari di mana Yuniang ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Fang Jixing dari dunia barat. Dan Fang Jixing juga berencana untuk membangun jalur kereta api yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sana. Dan untuk meyakinkan warga desa, dia menunjukkan lampu listrik yang berhasil membuat warga setempat kagum. Namun, tiba-tiba konslet terjadi di generator dan lampu pun meledak yang membuat warga menjadi panik. Dan akhirnya gagal meyakinkan warga desa dan menjadi bahan ejekan. Keesokan paginya Lu Chan menemui Yuniang untuk mencari Guru Chen. Namun Yuniang kesal karena Lu Chan menyentuhnya dan akhirnya Yuniang langsung menghajarnya dan tanpa sengaja menjatuhkan Lu Chan dari beranda. Akhirnya Lu Chan pun dirawat oleh seorang buruh tua dan digantung terbalik guna melancarkan aliran darahnya, dan buruh tua itu menyarankan agar Lu Chan meninggalkan desa Chen dan sebaiknya mencari dokter untuk merawat bunga mekar 3 mahkotanya yang semakin parah. Di sisi lain, Yuniang mencoba menghibur Fang Jixing yang gagal meyakinkan warga desa. Tapi Fang Jixing merasa frustasi dan meluapkan emosinya pada Yuniang dan menghancurkan alat musik yang dibawanya. Kemudian dia pergi ke ibu kota untuk melapor kepada gubernur. Dan gubernur sangat marah mengetahui kegagalan proyek rel kereta api di desa Chen tersebut. Namun Jixing menenangkannya. Dia membawa Claire yang merupakan perwakilan dari investor yang mendanai proyek tersebut. Dan mereka akan kembali ke desa Chen dengan membawa monster besi agar proyek tersebut dapat berjalan mulus tanpa ada hambatan. Keesokan paginya saat Yuniang akan menulis surat kepada Jixing, dia kedatangan Lu Chan yang terus menanyai keberadaan Guru Chen. Akhirnya Yuniang kesal karena depresi ditinggalkan Jixing. Akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada Lu Chan. Dia menghajar Lu Chan habis-habisan. Dan melemparkan Lu Chan keluar desa. Kemudian Yuniang berkata agar Lu Chan segera pergi meninggalkan desanya dan memerintahkan kepada semua warga jika masih bertemu Lu Chan maka diperintahkan untuk menghajarnya.
Tapi Luchan tidak menghiraukan ancaman Yunyang dan tetap datang ke desa Chen. Alhasil, setiap warga yang bertemu Luchan langsung menghajarnya satu persatu. Tapi meskipun Luchan dihajar warga desa tersebut, dia tidak marah dan malah senang karena dia bisa langsung mempraktekkan jurus Chen dari setiap warga yang menghajarnya. Si buruh tua pun kaget ketika diberitahu Luchan jika dia ingat dan mampu mempraktekkan jurus tersebut, walaupun cuma sekali lihat saja. Dan akhirnya si buruh tua menyarankan agar Luchan ketika dihajar setiap warga itu menggunakan jurus yang sama. Maka ketika diserang, maka balas serang lagi dengan menggunakan jurus yang sama tersebut. Akhirnya Luchan kembali datang ke desa Chen dan mulai menantang warga di sana. Dimulai dari si penjual tahu. Akhirnya penjual tahu tersebut dengan senang menerima tawaran dari Luchan tersebut. Bahkan dengan percaya dirinya, jika dia mampu menjatuhkan tahunya, maka dia dianggap menang. Akhirnya berkat saran dari buruh tua, akhirnya Luchan mampu memenangkan pertarungan tersebut. Dan segeralah dia berlari mencari buruh tua tersebut. Tapi karena faktor cuaca yang sangat panas saat itu dan dia juga kelelahan, akhirnya Luchan kembali mengeluarkan darah dan pingsan akibat kambuhnya bunga mekar 3 mahkota di kepalanya. Kemudian tak lama desa Chen didatangi oleh Zizin dengan membawa monster besi yang mengakibatkan gempa dan membuat warga setempat panik. Kemudian dia juga mengancam semua warga agar meninggalkan desanya dalam waktu 7 hari. Jika tidak, dia akan menggusur semua warga dari lahannya dan akan dijadikan proyek rel kereta api yang saat itu sudah jatuh tempo. Sebagai peringatan, Zizing menghancurkan gerbang desa yang saat itu hampir mengenai Yunyang. Kemudian Yunyang segera pergi ke aula desa, di mana di situ para sesepuh desa telah berkumpul. Tapi mereka tidak dapat memutuskan apa solusinya dan menyerahkan kepada Guru Chen selaku kepala desa di sana. Pada malam harinya, Yunyang diam-diam mendatangi tempat Zizing berada. Dia melihat Zizing bersama klien dan sepertinya mereka berdua ada hubungan khusus. Sebenarnya tujuan Yunyang ke sana ingin mencari kelemahan monster besi tersebut. Dia melihat buku manual petunjuk pengoperasian monster besi tersebut. Karena diiringi rasa cemburu, akhirnya Yunyang menemui Zizing dan dia kecewa atas sikap Zizing. Sambil diam-diam dia mengambil buku tersebut. Dan esoknya buku tersebut diserahkan kepada ahli tukang untuk menemukan kelemahan dari monster besi tersebut. Di tempat lain, akhirnya Luchan tersadar dari pingsannya selama 1 hari 1 malam, di mana di situ juga si buruh tua menjelaskan apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Dan si buruh tua juga menyarankan agar Luchan membantu desa tersebut dengan menghancurkan monster besi agar dia diterima sebagai warga Chen dan bisa mempelajari jurus aliran kungfu Chen. Akhirnya Luchan mau mulai masuk ke dalam monster besi tersebut untuk menghancurkannya. Tapi saat di dalam dia ketahuan para penjaga sehingga alarm berbunyi dan dia diserang oleh penjaga di sana. Tapi Luchan yang mampu bela diri dapat dengan mudah melumpuhkan para penjaga di sana. Tapi saat menghadapi penjaga terakhir, Luchan akhirnya terdesak. Tapi saat itu juga Yunyang hadir dan menolong Luchan. Dan akhirnya mereka bersama-sama melawan para penjaga tersebut. Kemudian mereka juga menemukan kunci untuk mensabotase untuk menghancurkan mesin tersebut, di mana saat itu Zizing dan Claire menghadang mereka.
Sesaat kemudian mesin tersebut mulai memercikan api, di mana api tersebut mengenai dinamit yang berada di dalamnya, yang mengakibatkan mesin tersebut hancur seketika. Di mana saat kejadian tersebut Claire tewas tepat di pangkuan Zizing dan Yunyang pingsan. Di mana saat itu Luchan berhasil menyelamatkannya dan membawanya. Akhirnya para warga bersorak gembira karena Luchan mampu menghancurkan monster besi tersebut. Kemudian Luchan berkata bahwa jika dia mampu mengalahkan monster besi tersebut, maka dia berhak mempelajari jurus Chen atas arahan dari buruh tua. Tapi semua warga tidak mengenal siapa itu buruh tua. Tapi tak lama muncullah guru Chen atau si buruh tua yang tak lain adalah ayah dari Yunyang, di mana dia akhirnya memperkenalkan diri bahwa dia adalah guru Chen, orang yang selama ini dicari oleh Luchan. Mendengar hal tersebut Luchan kaget, tapi tak lama guru Chen mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk menghadapi pasukan dari Zizing, karena Zizing pasti akan datang untuk balas dendam akibat kematian Claire. Akhirnya para warga mulai bersiap-siap untuk melakukan perlawanan, di mana saat itu benar saja pasukan dari Zizing datang dengan ratusan pasukan bersenjata, di mana kedatangan mereka disambut dengan kabut asap untuk menghalangi pandangan mereka, dan para warga pun menyerang pasukan Zizing menggunakan buah dan sayuran dengan cara melempar ke arah mereka, di mana kemudian pasukan yang terpojok tersebut membalasnya dengan tembakan, di mana tembakan tersebut mengenai warga setempat. Melihat hal itu, Yunyang marah dan mulai menghajar pasukan tersebut. Melihat Yunyang bertaruh sendiri melawan mereka, akhirnya Luchan ikut membantu Yunyang menghajar mereka sambil mengamati gerakan Yunyang dan menirunya. Akan tetapi saat itu ada yang menembak Yunyang, di mana saat itu juga Luchan menghadang tembakan tersebut, dan akhirnya Luchan langsung pingsan di tempat akibat tembakan tersebut. Melihat hal itu, guru Chen marah besar dan seketika itu juga langsung menyerang mereka semua dengan seorang diri. Sebenarnya guru Chen tidak menginginkan kekerasan tersebut, tapi mengingat putrinya hampir terluka, maka guru Chen mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki untuk menyerang pasukan Zizing. Dan akhirnya ketika sampai di tempat Zizing, guru Chen melemparkannya dan pasukannya lari terbirit-birit akibat tak berdaya menghadapi jurus guru Chen. Kemudian setelah itu Yunyang membawa Luchan yang masih pingsan ke dalam aula untuk diadili karena para sesepuh di sana menganggap Luchan telah mencuri jurus aliran Chen dan akan membunuhnya. Tapi guru Chen tidak menerima dan berdebat dengan para sesepuh di sana. Namun akhirnya Yunyang berkata bahwa dia akan menikahi Luchan, sehingga Luchan masuk ke dalam bagian keluarga Chen. Dan akhirnya para sesepuh dan ayahnya Yunyang menerima keputusan tersebut. Dan akhirnya Luchan terbebas dari hukuman mati tersebut. Yang Luchan dan Yunyang akhirnya resmi menikah, di mana pernikahan mereka dihadiri dan disaksikan oleh semua warga desa. Dan setelah ijab kabul selesai, tiba-tiba ada seorang pria datang dan langsung melempar topi capingnya ke arah mereka. Dan ternyata dia adalah Shen Jiayang yang baru saja tiba dari kota bersama istrinya. Di mana semua orang senang melihat Ziyang kembali, tapi guru Chen curiga. Lalu dia diam-diam guru Chen menyuruh anak buahnya untuk pergi ke kota menyelidiki anaknya, yaitu Shen Jiayang. Di tempat lain memperlihatkan Luchan meskipun sudah menikah, dia masih memperlihatkan tingkah bodohnya, di mana dia kembali memakan daun-daunan. Hal ini lantas membuat Yunyang kesal dan ingin menegurnya. Tapi saat itu guru Chen berkata, jelaskan bahwa sebenarnya Luchan itu bukanlah orang yang bodoh, di mana dia seharusnya menjadi seorang ahli kungfu yang pantas disegani. Tapi karena bunga mekar 3 mahkotanya, maka saluran energi Luchan menjadi kacau, sehingga terlihat menjadi orang yang bodoh. Dan untuk mengobatinya semua itu harus bergantung kepada Yunyang untuk mengembangkan aliran Yin dan Yang guna menyatukan tubuh dan pikirannya. Atau dengan kata lain, mereka harus melakukan hubungan suami istri. Itu Yunyang menolaknya dan pergi meninggalkan guru Chen.
Kemudian dia mendatangi Luchan dan memperlihatkan bahwa meskipun mereka telah menikah, Luchan harus tetap memanggilnya guru. Dia juga menyuruh Luchan untuk tidur di lantai dan melarangnya untuk mendekati ranjang. Dan Luchan pun dengan patuh mengikuti perintah istrinya. Saat itu Jayang sangat kecewa mengetahui bahwa adiknya telah menikah dengan orang bodoh. Dan si bodoh itu telah mempelajari kungfu aliran Chen, di mana dia juga memperingatkan sebuah ramalan lonceng perunggu 100 tahun yang lalu, di mana dulu kungfu aliran Chen boleh dipelajari oleh orang-orang dari daerah lain, di mana guru besar Master Chen Sule memiliki banyak murid dari berbagai daerah dan membuat kungfu keluarga Chen menjadi terkenal. Di mana saat itu ada seorang biksu gila datang membawa tas besar. Kemudian dia tinggal di aula leluhur dan memiliki nafsu makan yang besar. Walaupun begitu, guru besar Chen Sule menerima dan memberi biksu itu makanan dan tempat tinggal selama 2 minggu. Di mana suatu hari dia mentertawakan semua murid yang sedang berlatih. Akhirnya para murid sangat marah dan langsung menyerang biksu itu. Ternyata biksu itu bukanlah orang sembarangan, di mana dia mengalahkan semua para murid dengan mudah. Melihat muridnya terluka, guru Chen Sule meminta penjelasannya. Dan akhirnya biksu itu membuka tas yang dibawanya dan mengeluarkan seorang pria yang terlipat. Dia adalah Wukai, salah satu seorang murid guru Chen yang dikenal dengan pengejar angin. Di mana Wukai ini dengan jurus kungfu Chen-nya, dia telah melakukan banyak pembunuhan dan memperkawas semua wanita. Di mana biksu itu yang melumpuhkannya, dan dia datang ke sana untuk meminta pertanggungjawaban Chen Sule sebagai gurunya. Tapi setelah menerima perlakuan baik dari para penduduk desa, dan akhirnya dia berubah pikiran. Dan ia juga mengingatkan untuk tidak sembarangan mengajarkan aliran seni kungfu Chen kepada orang luar. Dan dia kemudian memukul lonceng aula hingga menembus dinding. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah ramalan. Jika orang luar belajar kungfu aliran Chen, nanti bencana akan menimpa hidup mereka. Dan jika lonceng berbunyi tengah malam, maka semua klan akan dinyatakan musnah. Sejak saat itu ia kemudian menetapkan aturan bahwa tidak boleh diajarkan kepada orang lain, di mana dia menyebarkan hal ini kepada para penduduk desa. Di mana Luchan juga dijauhi oleh semua orang, di mana saat itu Jayang datang dan menawarkan makanan. Kemudian sambil berjalan, Luchan juga menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dia dulu adalah seorang pejuang garis depan dari pasukan kultus dewa. Tapi sekarang pasukan itu telah hancur, dan Luchan datang ke desa Chen untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Luchan sangat kagum melihat kungfu Jayang. Dia kemudian memintanya untuk mengajarinya beberapa gerakan. Kemudian Jayang memperlihatkan beberapa gerakan dan membuat Luchan semakin terkesan. Bersamaan itu beberapa orang datang dan langsung menangkap Luchan dan berusaha mengusirnya. Tujuannya untuk mencegah bencana yang akan datang. Namun tiba-tiba seketika itu bunga mekar 3 mahkotanya aktif dan langsung mengamuk, di mana Luchan langsung menghajar beberapa penduduk desa. Namun, pada akhirnya Luchan akhirnya pingsan karena melihat istrinya datang. Pada malam harinya, Guru Chen memanggil Yuniang dan meminta untuk memberikan pusaka keluarga kepada Zayang. Namun tiba-tiba lonceng perunggu tiba-tiba berbunyi dan mengejutkan seisi desa. Alhasil semua penduduk desa takut bahwa ini pertanda desa Chen akan segera dimusnahkan, dan menyalahkan Luchan atas peristiwa tersebut dan hendak mengusirnya. Kemudian Zayang datang dan menghentikan lonceng tersebut. Meskipun tidak ada yang terjadi pada saat itu, warga desa ingin mengusir Luchan,
dan mereka juga ingin mengangkat Zhang untuk menjadi kepala desa menggantikan ayahnya Guru Chen. Tapi pada saat itu Yuniyang tidak setuju dan berdebat dengan para sesepuh. Lalu Guru Chen muncul dan memberitahu semua orang bahwa kembalinya Zhang ternyata berhubungan dengan Fang Zizing. Dan dia juga menunjukkan telegram yang dikirimkan oleh Kaiyun, tapi saat itu tidak ada seorang pun yang mempercayai dan Zhang juga tidak mengakuinya. Lalu kemudian Guru Chen menyuruh Lu Chan untuk bertarung melawan Zhang. Dan ternyata kungfu Zhang tidak sehebat yang terlihat, di mana Lu Chan mengalahkannya dengan mudah dan akhirnya mengungkapkan rahasia di mana tubuh Zhang dipenuhi oleh mekanisme yang membantunya melakukan gerakan kungfunya terlihat seperti seorang bela diri. Dan akhirnya dengan sangat malu akhirnya Zhang mengakuinya bahwa kedatangannya ke desa atas perintah Zizing, di mana saat itu pabriknya banyak hutang dan Fang Zizing akan bersedia membantunya asalkan dia kembali ke desa Chen dan menjadi kepala desa di sana. Di mana dia juga dibantu istrinya untuk mengatur rencana dan mengusir Lu Chan dari desa Chen dan mengambil hati para penduduk. Dan di mana dia juga telah membuat Lu Chan mengamuk tempo hari dengan menusuk bunga mekar 3 mahkotanya. Akhirnya Zhang beserta istrinya meninggalkan desa tersebut. Namun saat akan pergi, Yuniyang sang adik menemuinya dan memberikan pusaka keluarga sebagai bekal pesangon Zhang nantinya. Akhirnya mereka kembali ke pabrik lamanya untuk melihat situasi. Namun ternyata sialnya mereka akhirnya tertangkap oleh anak buah Zizing, di mana saat itu Zizing menyuap pemerintah sehingga dia menjadi gubernur di provinsi Tianjin. Lalu Zizing ingin menghukum Zhang dan istrinya karena dianggap gagal untuk menjadi kepala desa. Namun saat itu Zhang menceritakan bahwa mereka tidak berhasil menjadi kepala desa akibat ulah dari Yang Lu Chan, di mana dia juga tanpa sengaja menjelaskan bahwa sebenarnya Yang Lu Chan berasal dari kelompok pasukan pemberontak kultus dewa. Alhasil akhirnya Zizing menggunakan alasan tersebut untuk menyerang desa Chen. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa kakaknya berhubungan dengan Fang Zizing, Yuniyang terlihat menyendiri dan merenung saat teringat mantannya, yaitu Fang Zizing yang hampir menghancurkan desanya, di mana akhirnya Yuniyang sering melampiaskan kekesalannya kepada Yang Lu Chan. Lalu akhirnya Guru Chen mengajak Lu Chan untuk menenangkan dirinya dan menyuruh Lu Chan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya Lu Chan mengerti penyebab kemarahan istrinya dan mengapa dia juga terlihat sedih, dan akhirnya dia pergi untuk menghancurkan bangkai monster besi yang selalu mengingatkan kepada Fang Zizing. Di mana akibat kelakuan Lu Chan tersebut akhirnya Yuniyang merasa sangat senang dan tersentuh, di mana akhirnya dia meminta Lu Chan untuk berhenti dan mengajaknya untuk pulang bersama ke desa. Setelah kejadian itu pada malam harinya, Yuniyang tidak lagi membiarkan Lu Chan untuk tidur di lantai dan mengajaknya untuk tidur bersama di ranjang dan memintanya untuk tidak lagi memanggilnya sebagai guru. Dan akhirnya mereka berdua pun pacaran dan memadu kasih. Alhasil sejak malam itu bunga mekar 3 mahkota di kepala Lu Chan berangsur hilang. Dan Lu Chan juga merasakan jika aliran tubuh dan pikirannya selaras, yang mengakibatkan aliran yin dan yang di dalam tubuhnya menjadi seimbang. Dan dia juga tidak terlihat bodoh lagi dan lebih menjadi bijaksana. Kemudian akhirnya Fang Zizing beserta pasukannya datang ke desa Chen dan menghancurkannya dan ingin menangkap kepala desa Yuniyang karena telah menyembunyikan salah satu pemberontak, yaitu Yang Lu Chan. Namun saat itu Guru Chen berniat tidak akan melawan pemerintah, karena jika dia melawan maka sudah dipastikan bahwa desa itu akan segera musnah. Lalu dia menyuruh Lu Chan dan Yuniyang untuk pergi ke kota Peking untuk meminta bantuan Guru Le Quan Kung.
Dan di saat itu juga Zhayang muncul dengan mesin ciptaannya dan membantu Yunyang dan Luchan agar bisa kabur dan keluar dari kepungan pasukan Zizing. Namun akhirnya Zhayang dan Guru Chen tertangkap dan dibawa ke Tianjin untuk diadili. Akhirnya Luchan dan Yunyang sampai juga di kota Peking dan langsung ingin menemui Guru Lei. Namun untuk menemui Guru Lei, Luchan harus bisa mengalahkan 8 anak buahnya terlebih dahulu. Akhirnya Luchan berhasil mengalahkan mereka semua tanpa membuat semuanya terluka. Akhirnya mereka menemui Guru Li dan menceritakan semuanya. Namun Guru Li tidak bisa menolongnya karena urusan desa Chen ini berhubungan dengan proyek rel kereta api dan pemberontakan, di mana hanya sang pangeranlah yang bisa membantu menyelesaikan urusan desa tersebut. Seketika itu juga pangeran muncul dan dia mau bantu karena melihat kegigihan para penduduk desa Chen untuk mempertahankan desanya. Tapi pangeran ingin melihat kungfu aliran Chen dan menyuruh mereka untuk bertarung dengan Guru Li Kuan-Kung dan untuk memastikan bahwa mereka adalah benar-benar dari desa Chen. Akhirnya Luchan bertarung dengan Guru Li. Di pertarungan tersebut, Luchan akhirnya bisa mengembangkan kungfu aliran Chen dan maksimal. Dan dia juga menggabungkan aliran Yin dan Yang, yaitu tentang kenyataan dan khayalan. Akhirnya saat itu pangeran tertarik dengan teknik jurus aliran Chen yang dibawa Luchan karena mengandung filsafat Tai Chi. Dan pangeran juga mengubah nama jurus aliran Chen menjadi jurus Tai Chi. Akhirnya pangeran membantu mereka, di mana dia juga membebaskan Guru Chen dan Zhayang. Dan dia juga memindahkan gerbong rel kereta api yang melewati desa Chen. Dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jika kita bisa mengendalikan jiwa, raga, dan pikiran kita dan membuat aliran yin dan yang di tubuh kita seimbang, maka kita akan terlihat lebih pintar dan berwibawa serta mampu menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sekitar kita. Oke, itu saja alur film kita kali ini dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan saya doakan juga bagi sahabat-sahabat Ngupi Film yang jomblo agar segera mendapat pasangan yang terbaik, dan juga yang sudah berkeluarga saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.